Di Aceh Utara, Kota Gedong, seputaran Jalan Lenpipa, ada sebuah desa nan kecil dan indah. Namun tak seindah kenyataan yang dialami satu pemuda ini. Kenyataan pahit ini bermula ketika pada suatu masa ada seorang pemuda yang gagah perkasa tinggal di rumah bersama orang tua dan adik-adiknya. Sebut saja namanya Agus. Bermula ketika Agus sudah tamat sekolah SMA. Dia menyukai seorang gadis desa yang cantik dan juga lumayan kaya. Gadis tersebut pada saat itu sudah beranjak kelas 3 SMA. Dan kebetulan gadis tersebut satu desa dengan Agus. Hubungan mereka awalnya cuma-cuma saja. Namun setelah gadis tersebut tamat dari sekolah SMA, hubungan mereka makin bertambah erat, seakan-akan tak bisa dipisahkan. Kalau kata orang tua, lagi pinung teplah dua. Sesudah tamat dari sekolah SMA, gadis tersebut meminta kepada orang tuanya untuk kuliah di jurusan kedokteran. Karena pada saat itu kuliah kedokteran sangat bergengsi sekali di Aceh, khususnya Aceh Utara. Dan kedua orang tua gadis itu menyetujui keinginan anak gadisnya tersebut. Mengetahui gadis pujaan hatinya sudah mulai masuk kuliah di kedokteran, Agus pun tidak tinggal diam. Dia pun dengan badannya yang kekar, wajahnya yang ganteng, dan bermental baja, langsung membawa ijazahnya untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di seputaran Jalan Lenpipa. Niatnya untuk meringankan biaya kuliah gadis pujaan hatinya. Dan kebetulan Agus pun saat itu diterima di salah satu perusahaan Cina di Lenpipa. Dia dipercaya oleh manajemennya di bagian membawa mobil berat. Tugasnya mengantar barang dari Aceh Utara menuju Takengon. Dengan gaji yang lumayan besar, maka di setiap pagi mereka sama-sama berangkat. Agus berangkat kerja dan gadis itu pun berangkat kuliah. Dan pada saat gajian, uang yang Agus miliki diberikan hampir separuh untuk gadis pujaan hatinya secara cuma-cuma, agar gadis itu bisa semangat kuliah dan juga bisa membeli keperluan alat-alat kuliahnya, yang lebihnya bisa untuk membayar uang semester kuliahnya juga. Bahkan hampir setiap bulan Agus melakukan hal tersebut, memberi secara cuma-cuma saja, hingga kuliah gadis pujaan hatinya mulai masuk semester akhir hingga selesai. Merasa berjasa, Agus pun meminta pada gadis tersebut untuk melamarnya, dan gadis itu pun menyetujuinya. Secara bercanda Agus bertanya pada gadis pujaan hatinya, "Kira-kira berapa mahar untuk pernikahan kita berdua?" Gadis itu pun menjawab, 30 juta saja. Agus tersenyum karena merasa bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan seketika saja berita pernikahan Agus viral di kalangan pemuda-pemuda di desa Agus. Bahkan banyak yang mengucapkan selamat untuk Agus. Namun lain halnya dengan kedua orang tua gadis itu. Merasa anaknya sudah sukses, maka mereka sudah tidak setuju lagi kalau gadisnya dilamar oleh Agus. Dan jasa Agus pun sudah tidak ada harganya lagi bagi mereka. Namun karena sudah jatuh tempo, maka berangkatlah keluarga Agus beserta rombongan menuju rumah gadis pujaan hatinya tersebut dengan membawa mahar sebanyak 30 juta buat pelamaran yang sudah disepakati beberapa bulan terakhir. Sesampainya di rumah gadis itu, mereka dipersilahkan masuk dan canda tawa pun terdengar ramai. Bagaimana tidak? Mereka sekampung sudah saling mengenal satu sama lain, dan juga orang tua Agus sangat bahagia karena akan memiliki saudara baru di kampungnya sendiri. Sambil tertawa, mereka memakan hidangan ala kadar yang dihidangkan di sana. Namun seketika saja suasana yang riang adem berubah menjadi panas pada saat penyerahan mahar yang sudah mereka sepakati beberapa bulan terakhir sebanyak 30 juta. Seketika saja orang tua gadis itu menolaknya, dan ini terlalu sedikit, kata orang tua gadis itu. Namun ibunya Agus berkata, "Bukankah perjanjian kita cuma segini?" Kata orang tua Agus, 30 juta saja. Ya, ibunya gadis itu menjawab, "Ya, 30 juta, tapi itu dulu. Sekarang kan anak saya sudah sukses, jadi sudah lebih mahal lagi," kata ibu gadis itu.
Sekarang harga mahar anak saya adalah 60 juta. Orang tua Agus sangat terkejut. Kalau 60 juta butuh waktu 3 tahun lagi bagi Agus untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Maka perdebatan semakin rumit. Karena tak terima diperlakukan seperti itu, maka orang tua Agus turun dari rumah itu tanpa meminta izin. Dan berita tersebut langsung diketahui oleh masyarakat setempat dan juga pemuda-pemuda temannya Agus. Karena merasa malu, Agus mengurungkan dirinya di kamar selama 3 bulan tanpa keluar dari rumahnya, dan beban mentalnya hampir saja terganggu. Bagaimana tidak, hubungan yang sudah dia bina selama 5 tahun kandas dalam 1 hari. Ditambah lagi Agus rela mengorbankan segala tenaganya dan juga uangnya untuk kebutuhan gadis pujaan hatinya. Tapi semua itu tidak dihargai oleh calon mertuanya tersebut. Karena berita ini sangat megah dan juga viral, akhirnya berita ini sampai ke telinga temannya Agus yang ada di Jakarta. Tak tega melihat Agus yang sudah seperti orang gila, maka temannya Agus membawanya ke Jakarta. Entah apa yang Agus kerjakan di sana, semua orang tidak tahu karena komunikasi antaranya dengan orang tuanya hilang total. Pada suatu masa, ada sekelompok pemuda desa yang merantau ke Jakarta. Ketika mereka sampai di Jakarta, alangkah terkejutnya mereka. Bos di tempat mereka kerja adalah orang kampungnya sendiri, yaitu Agus. Berita itu pun seketika saja viral sampai ke desanya. Mengetahui Agus sudah menjadi pengusaha di negeri orang, maka hampir setengah dari pemuda desa itu berangkat ke Jakarta untuk meminta pekerjaan sama Agus. Dan nama Agus kini sudah sangat manja sekali di bibir penduduk itu. Bagaimana tidak, hampir setengah penduduk desa itu kini mengadu nasib sama Agus di negeri orang di Jakarta. Karena rindu, kini Agus pun pulang ke desanya dengan mengendarai mobil mewah bersama anak dan istri tercintanya. Kepulangannya disambut gembira oleh orang kampungnya. Namun tahukah kalian apa yang terjadi dengan gadis yang gagal menikah dengan Agus karena tidak disetujui oleh orang tuanya? Ya, gadis itu sampai sekarang belum memiliki pasangan, padahal umurnya sudah 30-an. Entah apa yang terjadi, entah dia menunggu kepulangan Agus dari perantauan atau orang tuanya sibuk memilih jodoh yang selevel dengan ijazah yang dimiliki anaknya. Kita pun tidak tahu. Yang pasti Agus sekarang sudah bahagia dengan istri dan anak-anak tercintanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Jangan mudah melupakan jasa orang, apalagi orang tersebut betul dan sangat sayang sama kita. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.